Kembali di Sino Today, pemirsa, pemudik jalur udara mulai kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, jumlah kedatangan pemudik telah mencapai 95.000 orang. Ribuan penumpang pesawat tiba di area kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sejumlah pemudik jalur udara tiba lebih awal usai menghabiskan libur maupun pulang kampung dari sejumlah kota besar di Indonesia. Mayoritas pemudik tiba dari kota Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang memilih kembali pada hari Sabtu, sebelum berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Sabtu siang tercatat pergerakan penumpang mencapai 168.000. Dengan rincian 92.000 penumpang yang tiba dan 76.000 penumpang yang keluar melalui bandara ini. Sementara itu pergerakan pesawat tercatat mencapai 1.071 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat dari pendataan bahwa hari ini akan ada 168.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 168.000 ini, 60% atau kurang lebih 95.000 adalah orang yang datang atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan atau mempertebal personil untuk pengaturan di gate-gate kedatangan ataupun terminal-terminal kedatangan. Pengelola Bandara Suta memprediksi jumlah penumpang pesawat pada arus balik Lebaran masih akan meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan arus balik Lebaran 2025 maksud kami di rest area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Kapolri meninjau posko dan fasilitas layanan istirahat bagi pemudik di rest area kilometer 456. Kehadiran Kapolri rupanya mengejutkan para pengunjung dan pedagang di rest area. Turut mendampingi Kapolri yakni Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryonugroho, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo. Tak lupa Kapolri juga memberikan bingkisan kepada petugas gabungan TNI Polri, Jasa Marga, Security, hingga petugas kebersihan rest area. Diprediksi arus balik Lebaran mulai mencapai puncaknya yang ditandai dengan lonjakan volume kendaraan di tol Trans Jawa hingga 40% dan diprediksi 2,2 juta kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan pada arus mudik kali ini, total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan. Korlantas Polri menjelaskan, volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+5 Idul Fitri kemarin, sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan, termasuk penerapan one way nasional yang direncanakan dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikisnya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Pemirsa, arus balik lebaran yang melintasi gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah pagi ini masih terpantau normal. Namun untuk mengantisipasi kepadatan, polisi akan mempersiapkan rekayasa lalu lintas satu arah. Kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung Semarang masih ramai lancar. Kendaraan pemudik masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan mengarah ke Jakarta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mengingat hari ini adalah puncak arus balik lebaran, aparat kepolisian menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memecah kepadatan, diantaranya pemberlakuan satu arah menuju Jakarta. Dan bagaimana arus balik lebaran di situasi saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Amrin Ari dari Tol 62 Tol Jakarta Cikampek Karawang. Rida, bagaimana arus lalu lintas pagi ini di sana? Iya, Cikal dan Galuh, selamat pagi. Untuk arus lalu lintas di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada pagi ini nampaknya kita bisa melihat situasinya ramai, lancar, dan juga ini dari arah Cikampek ke arah Jakarta nampaknya lebih ramai dibandingkan dengan arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta ke arah gerbang tol Cikampek utama. Memang kalau misalnya kita tahu ya bahwa sekarang 6 April 2025 diprediksi menjadi puncak arus balik dan sepertinya sudah mulai terlihat begitu adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas. Kalau kami bandingkan juga dengan beberapa hari yang lalu, memang pada pagi ini nampaknya sedikit lebih ramai dibandingkan kemarin. Bahkan kalau kami bisa sampaikan di KM 62 ini terdapat rest area KM 62 yang mana sekarang sekira pada pukul 8.15 untuk diakses masuknya sudah terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area. Namun memang untuk antrian kendaraan yang akan masuk ini panjangnya tidak begitu panjang, hanya sekitar 50 meter saja dan tidak mengganggu sama sekali dari kendaraan yang akan melintas ke Jakarta, sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan ataupun juga ketersendatan Galuh dan juga Cikal. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini untuk kendaraan yang melintas berada di angka kurang lebih adalah 4.000 hingga 5.000 kendaraan per jamnya. Ini lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, yang mana hari-hari biasa berada di angka 700 hingga 900 kendaraan per jam. Nah, dengan adanya kenaikan volume kendaraan ini memang berpotensi adanya kepadatan. Oleh karena itu dari pihak Jasa Marga sesuai dengan adanya diskresi kepolisian menerapkan adanya sistem rekayasa lalu lintas kontraflow yang sudah diberlakukan sejak kemarin malam. Sekarang kontraflow masih diberlakukan, yakni kontraflow 2 lajur dari KM 70 ke KM 47. Tentunya kontraflow ini dilakukan ataupun diterapkan untuk mengakomodir kendaraan yang akan melaju dan nampaknya cukup efektif kontraflow ini Galuh dan Cikal, karena kalau kami melihat kendaraan yang bisa melaju ini sekarang terdistribusi di 6 lajur, yang mana ketika tidak kontraflow maka hanya di 4 lajur saja. Dan kalau kami melihat nampaknya untuk kontraflow ini masih akan diterapkan begitu hingga esok hari tanggal 7 April 2025, dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hingga pada tanggal 7 April masih puncak arus balik dan juga diprediksi perharinya ini lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas via jalan tol Jakarta Cikampek. Tentunya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ini sepertinya masih akan diterapkan secara situasional untuk nantinya sebagai antisipasi apabila terjadi kepadatan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang untuk kontraflow ini penerapannya situasional sesuai dengan bagaimana jumlah kendaraan yang melintas. Apabila memang jumlah kendaraan yang melintas nanti mengalami peningkatan di atas 7.300 kendaraan per jamnya, maka akan ada kemungkinan kontraflow yang sekarang 2 lajur akan ditambah menjadi kontraflow 3 lajur begitu. Namun apabila nanti selama 3 jam berturut-turut ternyata untuk kendaraan yang melintas
melintas berada di bawah 5.500 kendaraan, maka akan diberlakukan adanya kontraflow 1 lajur atau dikurangi lajurnya begitu. Jadi memang disesuaikan dengan bagaimana jumlah kendaraan yang melintas ini. Dan sebagai informasi untuk di rest area KM 62 seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang sekarang sudah terlihat diramaikan oleh pengendara dan memang ada sistem buka tutup yang diterapkan oleh pihak pengelola. Artinya dari pemirsa ataupun juga pengendara yang mungkin akan melintas begitu nanti bisa terlihat lebih dahulu bagaimana situasi di rest area. Apabila ditutup maka memang tidak bisa masuk dan harus melintas melaju langsung ke Jakarta, karena informasi yang kami dapatkan untuk rest area sekarang yang dibuka hanya rest area 62. Kemarin rest area 52 ini ditutup sementara untuk menghindari kemacetan. Oleh karena itu ini bisa dijadikan pertimbangan juga bagi pemirsa yang mungkin akan masuk ke rest area bahwa kemungkinan besar ada antrian, lalu kemungkinan besar ditutup. Jadi dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan mampir ke rest area. Nah, sejauh ini kalau kami lihat masih ramai lancar, Galuh dan juga pemirsa. Kita lihat nanti apakah di puncak arus balik ini terjadi kemacetan atau tidak. Tapi yang pasti yang kita harapkan adalah agar momen arus balik ini aman dan juga lancar bagi semua pihak. Galuh dan Cikal. Baik, terima Padat kasih. Ya informasinya. Lengkap sekali, Rida. Semangat terus sampai hari ke-16 ya, melaporkan langsung dari rest area kilometer 62 Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN. Di antaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. 5 pemimpin negara ini membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap seluruh impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%. Selain Indonesia, tarif resiprokal dikenakan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN lainnya, diantaranya Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24%, Filipina 17%, hingga Singapura 10%.